Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi dengan saya Muhammad Rasindir Bramantio. Dan di kesempatan kali ini kelompok kami akan menjelaskan tentang cara investor membeli obligasi ataupun saham melalui 3 pasar yang akan dijelaskan oleh para rekan saya. Oke, simak terus videonya. Proses pasar perdana merujuk pada penawaran pertama saham atau efek ke pasar oleh perusahaan yang ingin go public. Pasar perdana biasanya melibatkan penjualan saham kepada investor, institusi, dan individu tertentu sebelum saham tersebut diperdagangkan di pasar sekunder. Beberapa ciri-ciri pasar perdana meliputi 1. Penawaran pertama. Perusahaan yang akan mencatatkan sahamnya pertama kali menawarkan saham tersebut kepada investor. 2. Penetapan harga. Harga saham ditetapkan berdasarkan penilaian internal dan eksternal perusahaan, serta permintaan pasar. 3. Pembatasan. Kadang-kadang hanya investor tertentu yang diundang untuk berpartisipasi dalam pasar perdana, seperti investor institusi atau individu dengan kekayaan bersih tinggi. 4. Prospektus. Perusahaan yang melakukan penawaran saham harus memberikan prospektus yang berisi informasi detail tentang perusahaan dan penawaran sahamnya kepada calon investor. 5. Volatilitas. Harga saham dalam pasar perdana dapat mengalami volatilitas yang tinggi karena keterbatasan likuiditas dan kepentingan besar yang ada. 6. Tanggal listing. Setelah proses penawaran selesai, saham tersebut dapat dijadwalkan untuk diperdagangkan di bursa efek tertentu. Halo, saya Muhammad Najibullah Latif. Di sini saya akan menjelaskan tentang pasar sekunder. Setelah saham atau obligasi diperdagangkan di pasar perdana, mereka kemudian bisa diperdagangkan lagi di pasar sekunder. Ini adalah tempat investor membeli dan menjual saham atau obligasi satu sama lain, bukan dari perusahaan atau pemerintah, penerbit langsung. Cara pembelian: 1. Investor membeli melalui bursa efek seperti Nasdaq atau IDX, Indonesian Stock Exchange, melalui perantara broker atau perusahaan sekuritas. 2. Investor perlu memiliki rekening dana dan rekening saham di perusahaan sekuritas. 3. Transaksi dapat dilakukan secara online melalui platform trading yang disediakan oleh perusahaan sekuritas. Berikut Kata Dharma akan menjelaskan bagaimana cara investor membeli sekuritas di pasar bursa paralel. Pasar bursa paralel atau over the counter adalah pasar di mana sekuritas diperdagangkan secara langsung antara dua pihak tanpa melalui bursa publik seperti bursa efek. Berikut adalah beberapa cara investor dapat membeli sekuritas di pasar bursa paralel. Pertama, melalui dealer atau market maker. Investor dapat membeli sekuritas langsung dari dealer atau market maker yang bertindak sebagai perantara antara pembeli dan penjual. Kedua, melalui platform perdagangan elektronik. Ada beberapa platform yang memungkinkan investor untuk membeli dan menjual sekuritas OTC secara online. Ketiga, melalui broker. Sejumlah broker menyediakan layanan untuk memfasilitasi perdagangan sekuritas OTC bagi kliennya. Investor dapat menggunakan layanan broker ini untuk mencari dan membeli sekuritas yang mereka inginkan di pasar bursa paralel. Keempat, melalui perantara keuangan. Beberapa institusi keuangan seperti bank investasi atau perusahaan sekuritas juga dapat membantu investor dalam membeli sekuritas di pasar bursa paralel. Mereka dapat memberikan saran dan bantuan dalam proses pembelian sekuritas. Berikut adalah langkah-langkah umum yang dapat diikuti oleh investor untuk membeli sekuritas di pasar bursa paralel. Pertama, riset dan pemahaman. Lakukan riset tentang jenis sekuritas yang ingin dibeli dan pahami risiko yang terkait dengan investasi tersebut. Kedua, pilih perantara. Tentukan apakah Anda akan menggunakan dealer, platform perdagangan elektronik, broker, atau perantara keuangan lainnya untuk melakukan transaksi. Ketiga, buka akun. Jika diperlukan, buka akun dengan perantara yang dipilih. Ikuti proses pendaftaran dan verifikasi yang diperlukan untuk membuka akun. Keempat, penempatan pesanan. Setelah akun dibuka, tempatkan pesanan untuk membeli sekuritas yang diinginkan. Berikan detail tentang sekuritas yang ingin dibeli dan harga yang akan dibayar. Kelima, konfirmasi transaksi. Setelah pesanan ditempatkan, tunggu konfirmasi dari perantara bahwa transaksi telah berhasil dieksekusi. Keenam, penyelesaian transaksi. Setelah transaksi selesai dieksekusi, lakukan pembayaran atau pengiriman sesuai dengan ketentuan yang disepakati. Dan terakhir, ketujuh, monitoring investasi. Setelah Anda membeli sekuritas, monitoring kinerjanya secara teratur dan pertimbangan untuk melakukan penyesuaian jika diperlukan berdasarkan perubahan kondisi pasar tersebut. Oke, sekian video dari kelompok kami. Di sini dengan saya Muhammad Rasindir Bramantio, izin mengundurkan diri dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And bye for now.